Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang materi statistika pertemuan berikutnya. Nah, mengingat pertemuan yang sebelumnya, kita telah mempelajari jangkauan, kemudian panjang kelas dan interval kelas. Nah, sini ada yang namanya batas bawah kelas. Ini batas bawah kelas 38, 46, 54, 62, 70, 78, dan 86 itu disebut dengan batas bawah kelas. Kemudian ada batas atas kelas yaitu 45, 53, 61, 69, 77, 85, dan 93. Ini disebut dengan batas atas kelas. Kemudian selain itu juga ada yang namanya tepi bawah kelas. Nah, kalau tepi bawah berarti batas bawah yang ini dikurangi 0,5. Jadi kalau di sini ada 38 berarti menjadi 37,5. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ada tepi atas kelas. Nah, kalau tepi atas itu ditambah. Jadi tepi atas kelas itu 45 ditambah 0,5 menjadi 45,5. Begitupun dengan selanjutnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang batas bawah, batas atas, tepi atas kelas dan tepi bawah kelas, cara pengerjaannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rata-rata, kemudian median. Median itu data tengah, kemudian ada modus. Modus itu frekuensi terbesar atau data yang sering muncul. Nah, di sini ada pada materi berikutnya itu tentang ukuran pemusatan data. Di sini ada rata-rata, rumusnya itu data pertama ditambah data kedua ditambah data selanjutnya sampai data terakhir itu dibagi dengan banyaknya data. Itu disebutnya rata-rata. Kemudian untuk mencari median itu ada dua, ada median ganjil, kemudian ada median genap. Untuk median ganjil kita gunakan rumus xn ditambah 1 dibagi 2. Kalau yang genap itu setengah dikali xn dibagi 2 ditambah xn dibagi 2 ditambah 1. Kemudian ada modus. Untuk modus itu frekuensi terbesar. Ini untuk data tunggal. Nanti ada data tunggal, ada data kelompok. Yang kita bahas di sini itu tentang data tunggal. Nah, contoh. Di sini ada data 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, 9. Nah, untuk memudahkan kita urutkan dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Seperti di sini nih. Kita urutkan. Nah, untuk mencari rata-rata, kita jumlahkan semua data ini, kemudian dibagi jumlah datanya ada berapa. Di sini ada 5 tambah 6 sampai tambah 9 ya. Jumlahnya 58 dibagi 9 itu 6,44. Nah, ini untuk mencari rata-rata data tunggal dengan rumus seperti tadi. Selanjutnya kita cari yang namanya median. Nah, karena di sini datanya itu ada 9, berarti kita gunakan rumus yang ganjil. Jadi jangan menggunakan rumus yang genap. Kita gunakan yang ganjil. N-nya ada berapa? Ada 9, berarti untuk cari median X9 ditambah 1. Dari jumlah N-nya itu dari ini ya, 9 jumlah data. Dibagi 2 menjadi X5. Nah, kita urutkan data tadi ya, seperti yang tadi Bapak telah sampaikan. Data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita kasih tanda ini X1, X2 sampai dengan X9. Nah, karena di sini medianya itu X5, kita cari data kelima. Ini. Jadi medianya itu 6. Oke, selanjutnya modus. Modus itu frekuensi terbesar atau data yang sering muncul. Dari 9 data ini angka berapa yang sering muncul? Nah, di sini ada angka 6. 6 muncul 2 kali. Tidak ada angka lain lagi yang munculnya lebih dari 2 kali. Jadi
Untuk modusnya itu adalah 6. Nah, ini untuk data tunggal. Kita lihat untuk data kelompok. Nah, untuk data kelompok, untuk mencari rata-rata, nah kita gunakan rumus sigma ya. Jadi frekuensi dikali tadi rata tengah ya, kali nilai tengah. Jadi frekuensi ini dikali dengan nilai tengah. Kita cari nilai tengahnya dulu, kemudian dibagi jumlah frekuensinya. Nah, kemudian untuk median, median itu tepi bawah median ditambah N dibagi 2 dikurangi FK dibagi F dikali P. Kemudian ada modus, sama modus tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh ya. Misalkan ada sebuah contoh tinggi badan. Nah, yang tinggi badannya 150 sampai 152, frekuensinya ada 8, kemudian 153 sampai 155 ada 12, sampai dengan 162 sampai 164 itu ada 3. Nah, ini jumlah frekuensinya itu ada 50. Nah, untuk memudahkan ya, kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah dari nilai tinggi badan tadi ya. Jadi kita cari nilai tengahnya. Nah, kemudian kita kalikan 8 kali 151, 1208 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau tabel ini sudah terisi penuh, nah kita cari rata-ratanya dengan cara tadi jumlah FI dikali XI dibagi dengan jumlah FI ya. Rumus tadi yang di atas. Jadi 7.835 dibagi 50. Hasilnya 156,7. Jadi rata-ratanya itu 156,7. Kemudian yang selanjutnya kita cari median. Kelas yang memuat data median itu, nah di sini kan jumlah datanya itu ada 50. Nah, median itu kan tengah-tengah ya. Tengah-tengahnya dari 50 itu berapa? Nah, 25. Nah, di sini kan ada 8 ditambah 12, 20. Berarti angka 25 itu ada di sini nih. Ada di nilai yang 10. Jadi tinggi badannya itu ada di 156 sampai 158 dengan frekuensi ada 10 orang. Jadi untuk mediannya itu ada di sini. Nah, langkah pertama kita cari dulu TB. TB itu tadi tepi bawah. Nah, tepi bawahnya itu berapa? 155,5. Dari mana? Tadi kan di awal Bapak udah menjelaskan ya. Jadi 156 dikurangi 0,5. Kemudian ada FK. FK itu jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Nah, karena mediannya itu di sini ya. Ini mediannya. Berarti sebelum kelas median berarti ada angka 8 dan 12. Jadi kita jumlahkan 8 tambah 12 20. Jadi FK-nya 20. Kemudian F. F itu frekuensi kelas median. Frekuensinya itu adalah 10. Oke. Kemudian ada P. P-nya itu interval kelas. Nah, interval kelasnya itu 3 ya. Jadi dari sini nih. 158,5 kita jumlah tambah 0,5 dikurangi 155,5. Jadi yang 156 dikurangi 0,5. Jadi kelas atas dikurangi kelas bawah. Sorry. Jadi sama dengan 3. Jadi tepi atas
tepi atas dikurangi tepi bawah sama dengan 3. Nah, kalau TB-nya sudah kita dapatkan, kemudian FK, F dan P-nya udah kita dapatkan, kita tinggal masukkan ke rumus. Nah, kita masukkan ke rumus. Jadi 155,5 ditambah 50 dibagi 2 dikurangi 20 dibagi 10 dikali 3, hasilnya 157. Jadi mediannya itu 157. Kemudian yang terakhir yaitu modus. Nah, kelas modus itu kan tadi frekuensi atau data yang sering muncul. Di sini yang angkanya paling banyak, frekuensinya itu angka berapa? 17 ya di sini ya. Tidak ada yang angka yang lebih besar dari 17. Jadi modusnya itu 17. Nah, berarti kelas modusnya itu 159 sampai 161 nih yang ini. Nah, kemudian untuk tepi bawahnya, kita jangan pakai tepi bawah yang kelas median, tapi harus yang kelas modus. Jadi jangan sampai tertukar itu. Nah, jadi 159 dikurangi 0,5, jadi 158,5. Kemudian ada D1 dan D2 ya. D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Frekuensi kelas modusnya itu 17 yang ini. Kemudian dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Nah, sebelum kelas modusnya itu ada angka berapa? 10. Jadi 17 dikurangi 10 sama dengan 7. Nah, itu disebut D1. Kemudian ada D2. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus. Jadi setelah kelas modus itu ada angka 3. Jadi angka 3 17 dikurangi 3 sama dengan 14. P-nya itu panjang kelas. Panjangnya P-nya sama ya seperti ini tadi. P-nya adalah 3. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. 158,5 ditambah 7 dibagi 7 tambah 14 dikali 3, hasilnya 159,5. Nah, untuk ukuran pemusatan data Bapak cukupkan sekian. Nanti bisa kalian tanya jawab di classroom ya. Jadi kalau ada yang kurang mengerti boleh tanya jawab di classroom. Sekian, terima kasih.